Dia sudah depresi berat ya. Jadi sampai 4 kali. Si Rianya ya? Iya. Di dalam itu? Dalam penjara? Sampai dia minum obat 17 butir. Oke. Terakhir ke-4 kali dia melakukan tindakan yang sangat amat fatal. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit Polri. Apakah B2B ataupun apple to apple dengan tanam alis, sulam alis atau tato atau apa yang sebenarnya itu juga menembus dinding kulit. Kan sebenarnya kita lihat berapa mili dinding muka ini tertusuk oleh jarum atau benda. Nah sekarang kalau kita lihat sulam alis itu kan juga lebih dalam. Iya, lebih dalam. Tapi apakah dokter yang melakukan proses itu? Nah ini juga harus penting. Karena jangan sampai regulasi daripada pemerintah yang sudah dibentuk undang-undang kesehatan, terus punishment-nya terhadap orang yang dikenakan, ini tidak berlaku sama. Kalau saya lihat di Ria ini, boleh dikatakan tidak terlalu berat gitu ya. Tapi memang tidak juga dia tidak bersalah. Pasti dia bersalah. Kenapa sampai ditahan? Karena memang terlalu viral. Halo sahabat Tripod, Trending Podcast. Untuk kali ini masih bersama saya Visa Putri. Kami kedatangan seorang lawyer dan pengusaha. Dan kami akan mengulas tentang misteri-misteri yang tengah viral. Nah siapakah dia? Kita langsung sapa saja. Halo Mas Tommy Triyunanto, apa kabar? Halo Vista, alhamdulillah sehat. Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Kayaknya sibuk ya? Ya. Di mana-mana berita viral kayak Mas Tommy ya, sedang menangani kasus-kasus yang tengah viral ya, di masyarakat Indonesia ini ya. Iya. Kayak kebetulan. Nggak ada henti ya Mas Tommy ya? Iya ada aja. Ya, ada aja. Oke. Mas Tom, sekarang lagi menanganin kasus apa? Iya, sekarang yang kasus yang saya sedang jalani ya, yang sekarang kita menjadi kuasa hukum dari Ria Beauty, Ria Agustina sekarang sedang kita berproses hukum di Polda Metro Jaya ya, seperti itu. Dan yang kedua, saya juga diminta untuk menjadi tim kuasa hukum dari Bang Rasman ya, untuk adanya kasus dugaan penganiayaan di Polres Jakarta Selatan, dan juga sebagai kuasa hukumnya dari Fitri Salhuteru. Untuk kasus adanya dugaan ancaman dan juga undang-undang ITE di Polres Tangerang Selatan. Ya. Nah, untuk yang the first dulu nih Mas, apa Mas Tommy akan tangani dulu kasusnya? Ya mungkin yang ya semua berat sih ya kalau bisa lihat ya. Tapi Mas Tommy untuk mengutamakannya itu yang apa dulu nih? Karena kayak banyak banget nih Mas Tommy pegang kasus ya. Iya, kalau tiga-tiganya ini kan, tiga-tiganya memang tetap harus dijalankan kan ya. Benar. Tetapi kalau kita fokus ya, untuk proses hukum yang sekarang ini lagi marak nih kan bentuk daripada adanya malpraktek, yang dugaan malpraktek itu terhadap Ria Agustina ya. Nah ini kan sekarang masih ditahan di Polda Metro. Kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan sampai surat ini sudah 3 kali karena memang adanya banyak dugaan ingin percobaan untuk seperti malpraktek gitu ya? Bukan, dia sudah depresi berat ya. Jadi sampai 4 kali. Si Rianya ya? Iya. Di dalam itu? Dalam penjara? Sampai dia minum obat 17 butir. Terakhir ke-4 kali dia melakukan tindakan yang sangat amat fatal. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit Polri, Kramat Jati. Nah kita juga kemarin ngedampingin ke sana. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditangani. Kemarin tuh udah
sampai dokter psikolog ya. Karena memang mental kan untuk biar dikasih obat penenang ya. Karena depresi cukup berat juga ya gitu. Itu berawal dari boleh diceritakan sedikit Mas Tommy. Berawal dari apa sih si Ria Beauty ini ya? Kalau saya dengar dia skincare ya, bukan klinik ya. Jadi perawatan derma roller, dan juga perawatan muka. Jadi memang dia nih sekarang kan sampai mancanegara. Iya. Dia sudah berkecimpung di dunia perawatan ini kan udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Tapi dalam hal ini memang bisa dibuktikan juga bahwa dia nih tidak pernah mengatasnamakan dirinya sebagai dokter, ya kan? Dia hanya sebagai perawat muka, sebagai perawat kecantikan, salon kecantikan. Di mana salon kecantikan ini kan prakteknya tentunya harus ada harus ada guidance, harus ada cara bagaimana dia tidak boleh seperti dokter melakukannya. Tapi memang yang diblas pada waktu penangkapan itu kan adanya satu penangkapan langsung bahwa dia melakukan pihak kepolisian menjadi seorang pasien. Di situ akhirnya di Jakarta Selatan masuk ke dalam grup, terus akhirnya dia melakukan perawatan. Setelah itu dilakukan penyergapan di hotel. Pada waktu di hotel juga dia menggunakan APD lengkap, tidak serta-merta bahwa yang sesuai dengan ada di template Instagramnya. Di Instagramnya kan dia melakukannya gitu ya, sehingga serem sekali kan ngelihat emang proses derma roller ini kan emang harus ada bagian-bagian dasar dari muka yang awalnya kasar menjadi halus. Derma roller ya. Ya kalau kita lihat di sini memang banyak pasien-pasiennya Ria juga ya yang sangat amat terbantu dengan adanya Ria, karena memang dia derma roller tradisional ini sangat amat jarang, bahkan nggak ada di Indonesia. Nah inilah yang harus juga mungkin ya, kalau memang Ria sanggup dan bisa dia dicetuskan sebagai pionir, sebagai derma roller tradisional, tentunya ini bisa dia sebagai orang yang tentunya bisa memfasilitasi sebagai solusi terhadap kecantikan yang sekarang ini udah nggak dipakai lagi yang namanya tradisional kan. Tapi dia memang ada beberapa pasien bahkan dari mancanegara, dari Prancis, dari luar negeri ya tentunya, ini mereka nih sudah mulai ngantri pengen dirawat ya, artinya melakukan perawatan terhadap dengan Ria. Nah sekarang kalau kita lihat di sini jelas bahwa pada waktu penangkapan ini kan fokusnya derma roller. Akhirnya begitu penangkapan ditemukan ada beberapa, akhirnya pasal berlapis itu mulai disangkakan. Oke, Mas Tommy, itu si Ria Beauty kecantikan ini ya, dia kan dengar-dengar juga tidak ada korban yang mengeluh atau bagaimana kan Mas? Jadi Polda Metro Jaya pada waktu penangkapan langsung membuat posko. Posko aduan terhadap pasien-pasien Ria yang melakukan perawatan terus dia menjadi korban ya. Akhirnya kita pada waktu itu saya menjadi kuasa hukumnya Ria, saya menanyakan, memang tidak ada korban. Tidak ada yang lapor juga, tidak ada korban. Dan kita juga beberapa saya tanya juga kepada pasien-pasiennya, semua itu terbantu. Artinya semua itu sukses. Dalam arti mereka melakukan perawatan cantik sesuai ekspektasinya, sesuai ekspektasi. Jadi cantik gitu ya? Iya. Jadi di sini melihat bahwa sekarang ini undang-undang kan bicara. Ada aturan, ada undang-undang, ada pasal yang dikenakan. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 2023. Dan pasal-pasal yang dikenakan Ria itu cukup berat. Makanya kemarin kita memohon kepada pihak Polda Metro Jaya untuk bisa menyesuaikan
apakah pasal yang disangkakan ini sesuai dengan Ria. Seperti itu. Tentu saya sebagai PH-nya, saya juga membantu dan mengembalikan hak-haknya ataupun memperjuangkan hak-haknya Ria agar juga dia tidak terlalu berat tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Yaitu pasal yang dikenakan itu kan sampai 15 tahun penjara dan pasal 5 tahun penjara. Nah itu pasal, oke Mas Tom, maaf aku potong ya. Pasal apa saja yang dikenakan untuk si Ria Agustina ya? Jadi begini, kalau di Undang-Undang 17 tahun 2023 itu di pasal 435 itu yaitu mengenai bagaimana dia melakukan perawatan atau dia memberikan satu perawatan layaknya seperti dokter ya, atau juga dia memberikan obat-obatan yang layak ya, yang layak dan izinnya juga punya izin edar di situ. Di situ kan bagiannya banyak nih dari pasal 438 junto pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Itu cukup berat. Nah, di situ juga ada 441. Barang siapa yang dia mempublikasikan bahwa dia adalah dokter, itu bisa kita sangkal karena memang Ria melakukan perawatan itu tidak mengatasnamakan dia dokter. Dia selalu perawatan kecantikan terhadap muka ya, puse dan maluler. Nah, kita melihat material formil terhadap apa yang disangkakan. Akhirnya saya juga meminta juga kepada pihak Renata untuk memberikan satu pembanding apakah saksi-saksi ini yang sudah yang sudah dipanggil apakah bisa memperingan Ria. Benar. Jadi itu juga jangan kita melihat bahwa dari sisi yang mau kita sangkakan tuh semua yang seberat itu. Sedangkan kita lihat di sini Ria ini seorang memang mempunyai pelatihan 33 sertifikat. Ya tentunya sertifikat ini juga ada berbagai macam sertifikat yang perawatan-perawatannya itu yang selama ini juga dia lakukan dan memang ada beberapa poin kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya adalah ada yang premier, ada yang sekunder, ada yang paling kecil sekali. Tentunya kalau saya lihat di Ria ini boleh dikatakan tidak terlalu berat gitu ya. Tapi memang tidak juga dia tidak bersalah. Pasti dia bersalah. Kenapa sampai ditahan? Karena memang terlalu viral kemarin kan. Tapi kalau kita lihat di sini, kita memohon agar pihak Polda Metro Jaya mempercepat proses hukumnya Ria. Sehingga Ria cepat bisa diadili kalau memang tidak bisa ditangguhkan. Karena saya bermohon sudah berkali-kali tidak dikabulkan ya. Karena memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu saya tidak tahu. Dan memang kemarin begitu dia melakukan percobaan-percobaan untuk melakukan sampai masuk rumah sakit. Ya ini yang kita khawatirkan. Depresi makanya sekali ya. Depresi berat. Makanya saya minta agar gimana caranya Ria ditangguhkan penahanannya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah ya. Nah itu kan bisa juga dilakukan sebenarnya, tapi tidak dikabulkan juga. Mungkin jalan satu-satunya alangkah lebih baiknya dipercepat proses hukumnya agar kita bisa mengawal kasus ini, bisa memberikan satu solusi yang terbaik buat klien saya kan seperti itu. Gitu. Oke. Mas Tom, masih dengan Ria Agustina ya. Kalau menurut masyarakat ya dengan komen-komentar netizen itu ya, dia itu memang bukan dokter ya. Dia itu hanyalah merawat kecantikan, membuka klinik kah? Iya. Dengan hanya untuk merawat kecantikan, tapi tidak dengan lisensi dokter. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi ada berita viral juga yang dia ternyata sarjana perikanan. Nah, itu yang membuat netizen juga berspekulasi yang aneh-aneh jadinya. Nah, itu gimana tuh Mas Tommy? Iya, karena kalau dilihat di sini kan
yang dilihat ijazah ya. Yeah. Ijazah itu kan ijazah perikanan pada waktu dicek ke pihak kepolisian. Nah, sertifikat yang 33 ini akhirnya tidak dijadikan suatu dasar dia untuk melakukan perawatan wajah. Padahal sekarang perawatan itu kan berdasarkan adanya pelatihan-pelatihan. 33 pelatihan ini kan sebenarnya juga menjadi dasar bahwa dia bisa melakukan itu, perawatan itu kan, perawatan muka. Nah, kalau perikanan itu mungkin di flashback dari waktu awal pertama dia melakukan itu, belajar kampus di perikanan sehingga dia mendapatkan ijazah itu. Tapi setelah itu dia ikut pelatihan-pelatihan sampai 33 sertifikat ya. Dan sertifikat mancanegara juga yang kita juga lihat di situ sampai ke luar negeri. Nah, makanya saya di sini melihat fakta aktual yang dilihat kita lihat bahwa apa yang dia lakukan berdampak serius tidak dengan apa yang pasiennya atau kliennya yang melakukan perawatan, kan seperti itu kan. Maka impact daripada perawatan itu seperti apa ini juga harus dipublikasi, karena jangan sampai orang seperti Ria Agustina ini juga akhirnya juga hancur ya. Kita lihat kalau dia mempunyai talenta yang cukup bagus, derma tradisional juga cukup bagus, tentunya pihak kementerian ya, tentunya Kementerian Kesehatan, Kementerian juga dokter-dokter kecantikan juga harus melihat di sini apakah ini bisa dijadikan satu momentum yang cukup bagus ya gitu. Oke, Mas Tom, di salah satu berita ya saya lihat itu ada sebuah seperti ramuan ya tradisional itu ya, itu untuk derma rollernya ya. Nah itu si Ria itu membuat sendiri atau bagaimana? Atau memang untuk kecantikan muka atau bagaimana tuh Mas Tom? Jadi Ria ini tidak bertindak atas sendiri-sendiri, tapi dia juga ada dokter yang menjadi mentor. Dokternya juga kemarin dipanggil oleh Polda Metro. Dan dia juga belajar bagaimana mengingredient ya, mencampur atau memberikan stimulasi terhadap obat-obatnya itu ada yang sebagian dari luar. Obat Ria itu tuh bagus sekali dan memang bisa dibilang bahwa ini ada BPOM-nya dari dokter. Nah itu ada BPOM-nya ya? Ada karena dia ngambilnya di dokter. Pada waktu pembelian di dokter. Emang serum kayak gitu-gitunya dia sempat bicara ke saya bahwa dia beli di online. Tapi sekarang kita lihat aturan online, tentunya kalau dia mengedarkan atau menjualbelikan ke online, tentunya pasti dia punya izin edar kan, atau punya BPOM, karena ini mencakup barang yang dipakai kan, dipakai apalagi di muka kan, seperti itu. Jadi saya rasa yang jadi poin penting adalah pihak penyidik Polda ini melihat bahwa bukan BPOM terhadap masing-masing orang yang menjual, tapi begitu dibeli dia edarkan lagi. Nah tandanya ini pengedarannya harusnya bukan BPOM-nya kan, seperti itu. Makanya kita sering komunikasi yang baik ya dengan pihak penyidik. Ini juga menjadi catatan dan evaluasi juga bagaimana memberikan satu punishment atau undang-undang yang cukup baik sehingga klien ini tidak terlalu juga diberatkan dengan apa yang disangkakan. Kita juga harus disesuaikan dengan alat-alat bukti yang cukup sehingga ini menjadi satu goals yang terhadap apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang disangkakan. Ada nggak sih Mas semacam alat-alat kecantikan yang mungkin ya sekarang kan banyak operasi plastik atau bagaimana. Nah, itu apakah ada di kliniknya seorang Ria Agustina ini ya? Itu alat-alat seperti itu. Jadi dia mencoba, dia try sendiri untuk mungkin entah apa ya, kalau kecantikan itu banyak sekali kan ya macamnya ya. Apakah ada untuk mengarah ke operasi plastik atau bagaimana, atau hanya derma roller
saja dengan ramuan yang dia bikin. Nah, jadi begini, kalau di luar daripada dermal roller, Ria Beauty belum pernah melakukan perawatan sifatnya adalah di luar daripada dermal roller ya, artinya oplas dan lain-lain. Dia tidak pernah melakukan itu kan. Oh, oke. Makanya tadi saya bilang regulasi terhadap tindakan yang dilakukan Ria, apakah B2B ataupun apple to apple dengan tanam alis, sulam alis atau tato atau apa yang sebenarnya itu juga menembus dinding kulit. Kan sebenarnya kita lihat berapa sentimeter mili dinding muka ini tertusuk oleh jarum atau benda. Nah, sekarang kalau kita lihat sulam alis itu kan juga lebih dalam. Iya, lebih dalam. Tapi apakah dokter yang melakukan proses itu? Nah, ini juga harus penting. Karena jangan sampai regulasi daripada pemerintah yang sudah dibentuk undang-undang kesehatan, terus punishment-nya terhadap orang yang dikenakan, ini tidak berlaku sama. Nah, ini yang harus ditentukan. Jadi kayak kita nih sekarang ini, oh ini undang-undangnya ini. Terus tinggal dimasukkan jadi ada ahli apa yang paling baik untuk bisa dipastikan apakah bahan yang terdapat ini adalah misalnya bahan yang dilakukan laboratorium buat Ria ini adalah overclaim. Kalau overclaim maka dokternya ini kan juga harus dipertanyakan. Kan dia belinya juga ada di dokter. Iya. Nah, ini ada juga di dokter, ada di online ya katanya. Ada di online. Nah, ini juga sangat penting. Jadi kalau kita merajuk kepada hal-hal yang sifatnya adalah menyalahgunakan aturan, tentunya undang-undangnya juga harus jelas. Punishment-nya atau disangkakannya seseorang itu juga harus jelas. Makanya saya selalu berkomunikasi baik dengan penyidik. Ini masih didalami. Tentunya dari pihak JPU juga berhati-hati juga. Karena apa? Karena jangan sampai ini menjadi role model. Hal-hal seperti ini. Jadi kalau memang ini Ria ini bisa sesuai apa yang dia lakukan aja sesuai. Nah, apakah sama dengan orang-orang yang melakukan hal-hal juga perawatan muka kan seperti itu. Benar. Bahkan kalau dokter itu kan lebih kepada proses perubahan tindakannya bentuk, kan berubah bentuk dan lain-lain dan lebih kepada kayak menyayat. Nah, itu kan gitu. Nah, ini harus disinkronkan ya antara undang-undang dan bagaimana penerapannya seperti itu. Jadi ada rules-nya ya Mas Tom ya? Iya, tentunya jangan sampai dengan adanya Ria Beauty ini nanti ada orang-orang lain yang melakukan perawatan sehingga ini menjadi hal-hal yang sifatnya adalah contoh yang sangat amat penting untuk dijadikan semua orang-orang yang melakukan perawatan seperti itu. Iya, ya tadi seperti yang dikatakan Mas Tommy juga ya, ada beberapa banyak lah kalau saya tahu ya, salon ataupun apa itu juga melakukan roller juga, melakukan sulam alis, melakukan sulam bibir dan segala macam ya, tapi tidak dengan not tidak oplas, tidak ada oplas atau bagaimana ya, dan itu tidak ada masalah ya. Iya. Menurut kacamata saya ya. Betul. Ya, tapi ya kembali lagi ya dengan ya mungkin untuk Mbak Ria Agustina sendiri mungkin ini suatu bukan suatu teguran, suatu pelajaran mungkin ya yang bisa didapatkan untuk seorang Ria Agustina ini ya. Oke, Mas Tom, untuk BPOM nih ya. Itu persyaratannya itu sekarang lebih ketat sekali ya. Iya. Kalau lihat BPOM kan sekarang ini udah semakin amat marak ya, apalagi di dunia skincare ya. Benar. Atau obat-obatan yang sifatnya adalah udah konsumtif publik yang udah mungkin sudah mendunia kalau saya lihat ya. Karena apa? Karena sudah diperjualbelikan di online, terus ada influencer yang mempublikasi, meyakinkan bahwa produk-produk yang dia pakai itu sesuai dengan apa yang diiklankan kan seperti itu.
Nah, balik lagi kalau ini menjadi satu momentum yang cukup baik buat adanya satu penjualan terhadap skincare, tentunya BPOM ini harus punya peran yang sangat penting. Benar. Karena namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentunya pengawas ini memberikan satu blending atau izin. Izin inilah yang harus diterapkan oleh semua pengusaha-pengusaha skincare kan seperti itu. Keamanan dan pengujiannya ya. Jadi pengujiannya harus melalui BPOM. Dan BPOM sendiri harus strict. Strict apa? Aturan yang dibuat, bentuk daripada suatu produk yang akan dipasarkan, tentunya juga dia harus memberikan review juga bahwa ini produk layak untuk dipasarkan. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat masih belum nih. Kalau kita lihat masih ada orang-orang influencer yang menjadikan bahwa dia mereview. Sebenarnya yang mereview itu harusnya BPOM. BPOM memberikan satu bahwa ini produk ini layak untuk bisa dipasarkan. Terus? Tapi itu kan bisa bicara layak untuk dipasarkan karena yang mempunyai sendiri. Kebanyakan berbicaranya seperti itu, Mas Tom. Iya. Yang mempunyai usaha untuk usaha skincare. Saya sudah BPOM. Saya sudah ini. Lagi-lagi BPOM yang diramaikan ya, yang dimarakkan di kota-kota besar, apalagi Jakarta ya. Jakarta, Surabaya, tidak hanya untuk kecantikan wajah aja, lotion atau apapun, sudah BPOM, sudah begini. Tapi setelah kita kita mungkin ya ada salah satu yang mencoba masyarakat, ternyata hasilnya yang dihasilkan itu kulit menjadi bagaimana. Nah, itu gimana tuh Mas Tom? Sampai adanya dokter detektif ini yang lagi marak-maraknya juga. Ada doktif yang langsung ngehajar semua skincare yang tanpa BPOM dan tanpa klinik-klinik kecantikan tanpa izin. Ya, tentunya kalau memang ya mau dibuat aturan ya di BPOM sendiri, itu misalnya BPOM menunjuk doktif misalnya, itu lebih bagus lagi ya kan, menunjuk doktif. Tapi juga doktif ini nggak boleh juga jualan, maksudnya dalam arti dia harus sebagai dia jualan proses, ya Mas Tom ya? Ya saya nggak tahu ya, yang jelas misalnya ada BPOM, terus BPOM ada doktif di sini. Ya, benar. Nah doktif ini kan membantu proses mereview. Nah ini dia mensortir berapa orang pengusaha yang memproduksi, bahkan maklun ataupun produksi maklun daripada skincare juga harus disortir. Mana yang mempunyai izin dari BPOM untuk bisa memproduksi skincare. Jadi jangan sampai orang dia punya merek sama, dia perjualbelikan, dia masukin di online dengan blending yang sama. Ini yang terjadi loh. Iya. Jadi misalnya mereknya kayak kacang goreng gitu ya Mas Tom ya? Merek A di blending sudah melalui BPOM, ternyata ada merek A lagi yang tapi isinya sama. Isinya beda. Isinya beda. Yang BPOM sama yang satu lagi lebih murah. Oke. Jadi ini timbang tindih terhadap proses pemasarannya. Nah, ini yang harus diberantas karena ada oknum-oknum yang melakukan jual beli online yang sifatnya adalah merusak segala bentuk yang tadi overclaim tadi. Yeah. Makanya kalau memang BPOM punya regulasi yang cukup ketat terhadap proses pemasaran, izin, dan dia izin edar, sampai BPOM-nya sendiri punya blending bahwa ini cukup bagus untuk diedarkan, tentunya ini harus diawasi. Ada badan pengawas. Yeah. Makanya tadi saya bilang, badan pengawas kalau menunjuk doktif menjadi satu pengawasan, tentunya ini yang harus dikukuhkan oleh BPOM. Tapi menjadi orang yang benar-benar netral. Okay. Tidak ada dia memblending sesuatu produk, dia memang benar-benar posisinya adalah
melihat bahwa adanya ketidakbaikan ataupun penyimpangan-penyimpangan terhadap bahan ataupun produksi, baik itu overclaim yang tadi terhadap bahan-bahannya yang akan dipasarkan. Nah itu yang dia ambil. Nanti sampelnya siapa yang masarkan, terus dia pakai online apa, itu dipanggil. Benar. Jadi itu bisa menelusurin. Jadi jangan sampai ini tumpang tindih yang banyak yang terjadi kan, regulasinya sudah dibikin, tapi penerapannya di bawah masih berantakan. Nah ini harus pemerintah harus ambil tapi sudah diedarkan ya. Nah iya, itu diedarkan. Banyak di orang di sekitar saya begitu. Udah BP POM, bla 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 bla. Sudah tapi peraturan-aturan SOP-nya tapi belum terpenuhi semuanya, tapi pengedarannya itu sudah appreciate banget untuk mengedarkan. Nah, seperti itu tuh. Banyak sekali memang ya sahabat Tripod ya. Makanya untuk mungkin skincare atau bagaimana lotion atau whatever apapun yang tentang kecantikan ya. BP POM gampang memang Mas Tom ya untuk mendapatkan BP POM ya. Iya. Tapi lagi-lagi jadi aturannya, jadi aturan untuk mendapatkan satu BP POM ini kan harus ada ujian lab, terus melalui tahap ya. Dan di lab juga ya Mas? Iya, di laboratorium, nanti dianalisa lagi bagaimana efek-efeknya, kan semua tuh jelas tuh produknya itu. Nah kalau memang ini efek daripada pemakaian ya, kalau kita membeli satu produk harus berefek dong. Benar. Kalau nggak berefek tandanya buat apa beli? Banyak kan orang beli di online harganya murah, ternyata begitu dipakai tidak ada efeknya. Kan seperti itu. Nah itu yang terjadi banyak. Makanya harganya yang sangat murah dia jual juga harganya mahal. Benar. Nah makanya bisnis skincare ini adalah bisnis yang paling menjanjikan. Bisnis yang paling menguntungkan. Seperti saya bilang tadi, seperti kayak kacang goreng. Iya. Ya, tapi ya kita harus juga notice hati-hati ya Mas Tom ya. Iya, notice. Dan memang harus benar-benar hati-hati. Karena bisa aja produknya sama, mereknya sama, tapi isinya beda. Oke. Iya. Ini yang terjadi. Iya, benar. Makanya harus ambil langkah. Kalau memang ini bukan barangnya, siapa yang memproduksi, cepat ambil tindakan. Benar. Lalu lakukan. Ini ada hukumannya. Jadi pemerintah juga harus punya semacam intelijen ya untuk bisa mengawasi terus menindak ya kan, tegas ya. Ya oke. Mas Tom, ini yang saya juga maksudnya juga bertanya-tanya ya. Oke, sudah BP POM udah tes lab oke. Nah, tapi uji bukan uji klinis apa ya Mas ya? Menguji obat itu apakah obat ini berdampak positif atau berdampak negatif. Benar. Itu yang harus poinnya itu. Iya. Karena segala produk itu harus berdampak baik terhadap pemakaiannya atau pembeliannya. Jadi jangan sampai ini menimbulkan segala sesuatu yang tidak baik kan gitu. Artinya ada yang mengandung merkuri, mengandung kimia-kimia yang berdampak buruk terhadap orang yang makainya. Nah itu harus dilihat karena ini berkepanjangan. Karena orang bisa aja hari ini memakai bahan-bahan yang sifatnya kimia, lagi bisa terus jadi nanti jadi mukanya berubah. Itu yang terjadi. Makanya jangan sampai ini hal-hal seperti ini bisa terulang. Makanya pemerintah harus ambil langkah, harus buat aturan, harus buat punishment. Itu yang terpenting. Oke, Mas Tom, untuk Ria Agustina ya. Nanti kita lanjut lagi. Dan tentang skincare yang lagi beredar itu ya, sahabat Tripod ya. Sekali lagi untuk Mas Tommy lawyer sudah mengedukasi ya bagaimana sih skincare yang bagus dan teruji dan teruji tentang kebagusannya atau bagaimana. BP POM jadi seperti tidak ini ya Mas ya, tidak lagi-lagi tidak panutan, tidak patokan BP POM ini untuk orang-orang ini loh. Jadi Visa juga ngelihatnya di berita-berita sekarang harga skincare aja bisa sekian puluh ribu. Mana ada Mas? Iya. Nah
murah sekali itu apa kandungannya? Ada sampai yang sampai puluhan juta ada juga. Maka kadang itu yang menjadi timplang terhadap bagaimana uji klinisnya. Tapi kalau lihat BPOM itu sebagai badan pengawas obat. Jadi bahwa ini uji layak nggak? Layak. Tapi tidak menguji klinis. Bagaimana BPOM ini bertindak dan ada aturan baru bisa menguji terhadap obatnya ini terhadap uji klinis. Ini yang terpenting. Terus bagaimana juga penerapannya terhadap orang-orang yang melakukan overclaim. Itu juga dia harus punya orang. Ya kayak saya tadi bilang, boleh ada dokter detektif, bagus sekali. Bagus sekali. Tetapi dokter detektif ini sebagai solusi yang sebagai dipilih, solusi ya, yang di-blending oleh pemerintah, kan seperti itu. Tapi juga tidak dengan live dia jualan juga ya? Iya, itu juga harus dipertanyakan karena memang jangan sampai ini menjadi adanya dokter detektif lagi. Iya, Kan ini kan harus jelas, pemerintah harus blending itu buat aturan. Jelas. Kayaknya kalau untuk ngomong masalah skincare dan masalah yang Mas Tommy tanganin sekarang kasus-kasusnya durasi nggak cukup ini ya. Oke, Mas Tom nanti kita bicara lagi lebih kita kulik lebih dalam. Untuk segmen selanjutnya boleh Mas Tommy nanti akan dibacakan oleh seorang tarot reader tentang bagaimana sih future kehidupan di akan datang, boleh ya Mas ya? Oh ya, boleh. Ya. Untuk bagaimana tentang lawyernya Mas Tommy yang sedang viral-viralnya tentang kasus-kasusnya itu bagaimana? Baik. Titik temunya, ya. Baik. Dengan seorang Kang Dede Tarot. Halo Sobat Report, saat ini di samping saya ada lawyer yang hebat banget. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Tommy. Halo Mas Dede. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ya, Bang, di sini kita seru-seruan ya. Iya. Di kartu saya ada di tangan saya ada kartu tarot ya. Di sini kita akan lihat picture ya. Karir, kehidupan dan lain sebagainya. Oh ya. Oke. Harap-harap cemas. Sebenarnya yang grogi saya, Bang. Oh gitu ya. Iya. Karena di samping saya lawyer handal. Waduh. Oke, baik. Abang ambil 4 kartu, mana aja boleh. Jangan dibuka. Siap. Oke, Abang di sini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Seputar karir. Oh ya, gimana karir? Karir, siap. Wow, di sini ada kartu The Emperor. Di kartu saya The Emperor ya, ini kartu-kartu bagus ya. The Emperor ini adalah Abang luar biasa perjuangan yang Abang lakukan ya. Benar-benar disiapkan segala sesuatu apapun. Jadi benar-benar tuh ditoto, disusun dulu. Baru launching, ibaratnya seperti itu. 7 tahun. Iya. Wah, mempersiapkan dan insya Allah di tahun 2025 ini tahun Abang. Amin. Ya, mudah-mudahan 7 tahun. Luar biasa ya. Iya. Kalau saya hitung-hitung, ingat-ingat 7 tahun. 7 tahun ya. Kurang lebih. Iya, kurang lebih 7 tahun. Benar ya? Iya, siap. Dan ini tahun Abang. Dan di sini ada kartu Next of One. Wow. Ya, Next of One di kartu saya ya. Next of One ini artinya Abang jangan kendor. Iya. Ya, artinya terus gas terus ya. Dan di sini yang saya lihat kayak saya nih tarot, ahli tarot udah kelihatan nih. Nah, Abang juga sudah pamornya tuh sudah bagus nih, sudah kuat ya. Artinya artinya tinggal digas lagi. Oh ya. Jadi ya mungkin ya namanya kita manusia pasti ada aja yang capek ya, Bang, ya. Ada betul. Aja rasa aduh malas deh. Seperti itu, tapi coba hilangkan dulu gitu. Tapi lebih digas lagi. Gas terus ya. Gas terus pantang mundur ya. Pantang mundur. Dan di sini ada kartu Two of One. Ya, Two of One ya yang artinya jangan ada bimbang. Oh ya. Jadi kalau ini mohon maaf ya Bang, kalau Bang ngerasa memang harus begini, ya udah jebret lakukan.
Oh iya. Lakukan. Jadi abang ini orang yang baik banget. Jadi segala sesuatu yang abang kerjakan selalu pakai hati. Betul. Jadi pakai naluri, pakai hati ya. Pakai hati. Jadi benar-benar memanusiakan manusia ya, manusiawi banget. Gitu, luar biasa. Keren loh abang. Waduh. Keren. Dan sini ada kartu next of vehicle. Ya, di kartu saya next of vehicle yang artinya adalah di sini kartu bagus. Ya, next of vehicle ini akan ada satu perubahan atau ada kedudukan yang luar biasa. Gitu. Kan nggak mungkin nyalon ya, Bang? Nyalon. Belum Apa ada. niat mau nyalon? Nggak tahu. Sobat Tripod sudah nanti. kelihatan ini. Udah lihat nanti ya. Tapi insya Allah ya kalau Abang Tommy mau ke arah sana, ya tadi saya lihat di kartu saya, insya Allah mau ada perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Untuk karir ya. Iya. Gitu. Bagus Bang. Oke. Jadi jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan ya. Iya. Kalau abang ngerasa memang yakin, ya udah lakukan. Selagi semua itu kan positif ya bang ya. Jadi keyakinan itu yang memberikan satu solusi yang terbaik. Istri selalu support. Iya. Semua beliau selalu mendukung apa yang abang lakukan selagi semua itu positif. Bagus kok semuanya. Oke abang 4 kartu mana aja boleh? 4 kartu ya. Abang di sini ada pertanyaan? Masalah rezeki. Siap. Next of cup. Ya, di kartu saya next of cup, abang. Abang ini orangnya nggak pernah pelit ya. Artinya nggak pernah pelit. Di sini dapat keluar lagi. Sudah ada wadah-wadahnya. Iya. Sudah ada posnya. Nah, sudah ada pos-posnya. Jadi rezeki alhamdulillah sekalian dapat jebret. Gede, bagus ya, rezekinya rezeki harimau. Jadi sekali nyaplok gede, gitu. Tapi sudah ada wadah-wadah, sudah ada pos-posnya. Dan di sini ada kartu Three of Wands, ya, Three of Wands, ya. Jadi abang itu kayak bukan nggak mau ngatur, tapi ya sudah ada bagiannya gitu. Jadi ya mau los lah bahasa ini. Menerima lah apa. Nah, seperti itu. Easy going. Nah, easy going. Di sini ada kartu Gentleman. Ya, kartu saya Gentleman. Dan abang ini selalu senang melihat orang senang. Senang melihat orang bahagia. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi gini, akhirnya rezeki sedikit kalau memang abang bisa ngebantu orang, kenapa enggak? Nggak hanya cuma rezeki, tapi kemampuan apa yang bisa saya bantu itu, Bang Tommy. Waduh, mantap ini. Tulus banget dan naturally banget. Jadi aku nggak buat-buat ya bang. Saya tidak buat-buat sengaja untuk bagus-bagusin, enggak. Naturally apa yang saya lihat di kartu saya. Dan di sini ada kartu X of One. Ya, X of One di kartu saya, X of One yang artinya adalah orang iri, orang dengki, orang sirik banyak. Itu sudah pasti, apalagi dengan karir yang abang ambil kan, gitu ya. Jadi kalau menurut saya terobos aja, jalan aja abang ya, selagi semua itu positif ya. Dan di sini di kartu saya abang ini banyak dinanti. Jadi abang ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya, gitu. Amin ya, mudah-mudahan ya bang ya, mudah-mudahan semuanya apa yang abang lakukan kembali lagi semuanya diserahkan kepada Tuhan ya bang ya. Betul. Jadi nggak melulu finansial. Kan seperti itu ya betul. Mengikuti. Membantu ya. Memang luar biasa. Abang 4 lagi yuk. 4 lagi ya. Waduh. Abang di sini ada pertanyaan, Abang Tommy. Apa aku bacain aja? Bacain aja deh. Oke, siap. Bacain aja. Di sini ada kartu The Lovers.
ya, the lovers. Yang di kartu saya the lovers ini, abang ini cinta damai. Yang artinya, aduh ngapain sih ruwet-ruwet, aduh ngapain sih ribet-ribet, pada dasarnya sih seperti itu ya. Betul. Gitu. Ini di luar dari ini ya, karir ya. Iya, betul. Untuk jati dirinya ya. Iya. Jadi udahlah, kalau memang bisa diomongin dengan baik, kenapa enggak, kan seperti itu ya. Betul. Dan di sini ada kartu Four of Wands ya. Four of Wands. Ya, tentang keluarga. Abang ini cinta banget dengan keluarga ya, gitu. Jadi apapun semua itu yang abang lakukan ya kembali lagi hanya untuk keluarga. Luar biasa. Luar biasa lagi, luar biasa lagi. Ya. Dan di sini ada kartu Five of Wands. Ya. Abang ini tipikal yang saya harus bisa. Saya harus bisa ngebantu, saya harus bisa mencapai, saya harus bisa. Kenapa dia bisa, kenapa saya enggak? Seperti itu ya. Jadi enggak pernah putus, dan di sini terus loading terus ya. Optimis. Wah, seperti itu ya. Dan yang jujur ya Bang, kalau dibilang iri, natural banget hatinya. Naturally banget gitu loh Bang. Dan kenapa bisa dibilang iri? Karena tidak semua orang dapat ilmu itu. Ilmu ikhlas itu. Nah, abang ini udah dapat ilmu ikhlas. Jadi kalau yang saya perhatikan, kalau orang yang sudah mendapatkan ilmu ikhlas, apapun yang terjadi ya sudahlah, loss aja. Tinggal nanti serahin sama Tuhan, dan itu ada hukum karmanya lagi. Betul. Nah, itu yang saya pribadi mungkin saya belum dapat ilmu ikhlas itu. Nah, itu yang dibilang, wah kalau dibilang iri saya, karena saya belum dapat ilmu ikhlas gitu loh Bang. Betul. Bang Tom ini sudah ikhlasnya udah, ya sudahlah, legowo banget. Jadi ruang jiwanya itu benar-benar sudah luas banget. Yang masalah besar jadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Exactly. Aduh, luar biasa ini. Amin. Dan di sini ada kartu Four of Pentacles. Ya. Ya, di sini kartu terakhir yang saya ambil. Insya Allah abang semakin usia bertambah, kalau abang terus tetap berkarir, dan kayaknya di sini saya lihat, ya saya nggak tahu apa mau ada pendidikan lagi nantinya, karena abang nggak pernah diem nih orangnya, apa mau ngambil pendidikan lagi ya. Dan saya lihat di sini semakin usia, insya Allah semakin jadi abang. Amin. Semakin jadi, karena di kartu saya adalah kartu tentang uang. Gitu. Uang ya. Iya. Mudah-mudahan inget Dede terus ya Bang. Iya. Ingat Dede terus ya. Mas Dede luar biasa nih. Amin. Nah itulah karena keikhlasnya abang ya, keikhlasan hati abang, dan benar-benar memanusiakan manusia itu yang mungkin karma baik ya. Karena suka membantu orang. Insya Allah ya Bang ya. Kita mendoakan, saling mendoakan, dan abang terus sehat, sukses karirnya. Amin, ya. amin. Abang satu lagi kita tutup yuk. Aduh. Satu lagi deg-degan nih. Satu lagi deg-degan nih, mana nih. Aduh. Five of Pentacles, keluarga. Tentang keluarga, luar biasa. Ya tadi kembali lagi, apapun yang abang lakukan, dilepas dari jas ya, atau atribut-atribut, semuanya untuk keluarga. Luar biasa. Benar-benar naturally ya. Iya tadi saya bilang iri Bang. Ya karena kan rezeki juga buat siapa? Buat keluarga kan. Kenapa saya bilang iri? Karena nggak semua orang bisa mendapatkan ilmu itu. Ikhlas dan benar-benar tulus ngejalani semuanya. Kalau pribadi kan bisa ketakar kan. Kalau pribadi saya sendiri kan, buat keluarga, buat amin. Wah, ini beruntung yang dapetin Bang Tommy ini. Dan beruntung bisa di sekitar Bang Tommy. Karena benar-benar memanusiakan manusia. Hebat. Abang, amin. Alhamdulillah semuanya baik ya. Dan di penghujung kartu terakhir kita tutup. Abang sehat selalu. Terima kasih. Rezeki, pokoknya jaya terus selagi semua itu positif,
lakukan. Kalau memang abang tadi mau bilang mau ngelanjutin sekolah atau mau apa, lakukan. Siap. Ya. Baik. Tetap jadi orang baik. Baik. Amin. Sehat selalu. Terima kasih abang sudah mampir terima kasih ya, ke Mas Tripod Dede. ya. Iya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Oke, sahabat Tripod, saya akhiri dengan Abang Tommy ya, dan saya kembalikan kepada Kak Vista Putri. Oke, kembali lagi bersama saya Vista Putri, Mas Tommy. Gimana? Tadi sudah dibacakan oleh Kang Dede Tarot tentang kehidupan future di masa depannya. Apakah baik-baik saja? Apakah Baik-baik saja ya tentunya ya. Dan juga menjadi motivasi juga tuh. Iya. Tarot itu kan bentuk segala sesuatu effort kita terhadap masa depan dan bagaimana prediksinya ya. Itu Iya. bagus banget tuh. Iya. Kayaknya ya 90% lah. Bagus. 90% Iya, ya, bagus. oke. Ya, tapi sahabat Tripod ya, sekali lagi saya bilang itu hanyalah prediksi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seru-seruan aja sih ya Mas Tom ya. Iya, Itu iya tadi betul ya. betul. Motivasi juga kan? Iya. Iya, benar. Oke. Mas Tom, kita kembali ke skincare, kita tutup close tentang skincare ya. Semoga Ria Agustina ya, untuk perjuangan Mas Tommy semoga menemukan titik jalan yang terbaik ya. Ya, amin. Untuk siapa si Ria ya, Ria Agustina ya. Karena kan Mas Tommy kan yang menangani kasus dan supaya menjadi tahanan. Iya. Jadi upaya-upaya hukum tadi ya kita lakukan ya. Ya, mudah-mudahan nih bisa tidak mempersulit seorang Ria Agustina ya. Betul. Iya. Ya, untuk skincare juga saya masih mengulas dokter detektif ini ya. Bukan menggerebek ya, apa sih Mas? Mengekspos. Iya, mengekspos masalah skincare. Ya. Tapi dia jualan sendiri. Nah, itu tanggapannya Mas Tommy apa? Ya kalau sebenarnya kalau kita lihat di sini kan jadi ada satu dualisme ya. Iya. Apa dualisme itu? Jadi seorang yang dirasa dia adalah menjadi mengawasi, menjadi pengawas ya. Ada pengawas ya. Dan membantu juga pemerintah. Tentunya dia juga harus menjadi orang yang netral. Benar. Harusnya tidak boleh dia berjualan dan juga memang harus ada aturan-aturan sehingga nggak tumpang tindih. Jadi jangan sampai ada doktif A, doktif B, doktif C dan semua bisa melakukan itu. Tadi yang kita bahas ya. Iya, jadi memang harus dikukuhkan yang tadi saya bilang oleh pemerintah bagaimana aturan dan menjadi doktif yang tadi dibilang. Ini bagus sekali, doktif itu bagus sekali karena dia ini bisa melihat bahwa produk ini overclaim, produk ini bagus, produk ini layak. Nah, untuk membentuk ini harus dibuat tim yang diakui, dikukuhkan oleh pemerintah. Jadi nggak ada yang namanya dia mengklaim dirinya itu sebagai dokter detektif yang sifatnya adalah harus diakuin. Yang tidak diakuin nggak bisa dong harusnya, gitu loh. Jadi memang itu yang sekarang terjadi. Oke. Mas Tommy, ada satu kasus lagi ya tentang seorang Rasman dan Nikita Mirzani tentunya ya, dan Fitri Sahel Teru. Nah, untuk Rasman sendiri bagaimana tuh Mas? Iya, kalau kasus Bang Rasman, saya kan kenal Bang Rasman cukup lama ya. Dan memang kita cukup baik, cukup intens ya untuk bisa membahas kasus-kasus yang tentunya pertama kasus viral, terus bagaimana pemecahan kasus. Kita sering diskusi mengenai kasus-kasus yang sedang marak, baik itu juga kasus-kasus yang viral ataupun kasus yang sedang dialami, sedang dijalankan ya. Nah, Bang Rasman kemarin sempat kita menjadi tim kuasa hukum Bang Rasman pada waktu di Jakarta Selatan dan juga di proses persidangannya dengan Iklim Hakim dan Hotman Paris. Ya. Jadi kita menjadi tim kuasa hukum dan kita mengawal, kita melihat secara profesional tentunya untuk bisa memberikan satu hak-haknya Bang Rasman yang kita bela itu sesuai dengan fakta-fakta ya, sesuai dengan apa yang ada. Makanya kita lihat di sini ada berbagai macam kasus ya. Yang pertama yang kasus dugaan tindak pidana penganiayaan di Polres Jakarta Selatan, kita juga mengawal juga melihat dan kita mengikuti dan
meminta perkembangan dari kasus ini sehingga ini kasus cepat selesai gitu. Cepat. Tapi kalau dari uraian beliau sendiri ya, dari seorang Rasman sendiri, katanya si Rasman ini dengan istrinya pada waktu itu, dan istrinya ini mohon maaf ya sahabat Tripod, dikasarin ya, maksudnya diseplak gitu kepalanya. Itu apakah benar Mas Tommy oleh seorang Nikita Mirzani, dan sampai terjadilah ada percekcokan sampai mengeluarkan darah jadi di memang kepalanya itu. Jadi memang tuh pada waktu itu kan situasinya sangat amat tegang ya, saking emosional ya, karena memang ya pada waktu mau ketemu dengan anaknya Loli itu juga bersikap mengeluarkan kata-kata kasar juga pada waktu itu, nggak mau ketemu. Cuma kita sulit ya karena ini kan anak ya. Terus akhirnya juga terjadilah saling hujat ya. Kalau kita lihat di CCTV kan ada CCTV itu saling hujat terus dengan kondisi keadaan yang situasi yang sangat amat tidak bisa terbendung karena sama-sama emosi juga emosi, tapi kan tidak layak juga kan harus dia memukul kan. Nah itu ada di situ baru terjadi pukulan yang menyebabkan Bang Rasman keluar darah di pelipis ya. Nah itu yang terjadi ya, seperti itu, ada dorongan dan lain-lain sehingga itu di situasinya semakin tegang ya, semakin memanas ya. Seperti itu. Jadi ya itulah yang terjadi sesuai dengan CCTV yang sudah sama-sama melihat menjadi alat bukti yang dijadikan sampel untuk jadi alat bukti di kasus ini. Selanjutnya ya CCTV itu dan saksi-saksi pada waktu kejadian. Jadi pada waktu kejadian dia melihat bagaimana cara mendorongnya, bagaimana mereka saling gimana kan, karena memang cekcok ya. Seperti itu. Iya sih. Oke. Ya semoga untuk Bang Rasman sendiri dan Nikita Mirzani dan terutama Loli ya itu seburuk-buruknya itu adalah ibumu ya, bagaimanapun ya. Semoga ada titik temunya lagi lagi-lagi ya untuk kasus-kasus yang berat-berat ini ya. Kayaknya sepertinya terlalu viral dan semakin besar dan tidak ada titik temunya gitu. Dan semoga mendapatkan titik temu ya. Untuk Fitri Sahel Teru juga, itu ada kaitannya kolapsnya dengan Nikita Mirzani juga Mas Tom. Itu bagaimana juga tuh Mas? Iya, kalau saya di sini secara profesional, saya diminta Mbak Fitri sebagai kuasa hukumnya Mbak Fitri Salhuteru, karena memang di sini ada proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tangerang Selatan. Saya minta untuk Mbak Fitri minta untuk dikawal kasus ini, dan bagaimana kasus ini bisa sampai selesai. Tentunya ada dua laporan ya. Pertama laporan itu dugaan ancaman ya. Ancaman dugaan penembakan. Nah di sini juga. Benar. Nah ini kita masih melihat nih, karena kemarin sudah uji dari Puslap Mabes Polri sudah datang untuk dilihat sampel dan titik koordinat bagaimana bentuk semacam peluru ya, tapi bulat ya, gotri gitu besar, lebarnya itu 10,10 milimeter. Itu cukup besar ya, cukup besar banget. Makanya kalau lihat di sini bentuknya apakah ini bentuk senapan ataukah bentuk senjata api, senjata rakitan ya. Tadi kan kita lihat, makanya lagi di analisa, lagi di uji forensik ya. Dan kemarin sudah selesai di minggu lalu, dan kemarin saya lihat, saya minta labjunya juga terhadap penyidik memberikan informasi bahwa dia akan melakukan forensik terhadap CCTV. Oh iya, jadi uji forensik CCTV-nya mau dicek bagaimana ada tidak bentuk-bentuk jenis kayak semacam peluru tapi bentuknya bulat gitu. Nah itu apa
terus dari mana posisinya seperti itu. Oke. Jadi masih saling ini ya, masih saling bersih tegang ya antara Nikita Mirzani dan Fitri Sahel-Teru ya Mas Tommy ya. Ya kalau kita lihat di media Dengan, sosial iya, masih itu sindir-sindiran ya. Dan saling membongkar aib satu sama lain ya. Iya, karena kan mungkin ada beberapa cara ya seorang melakukan bergening atau memberikan validasi ya. Iya. Itu kan sah-sah aja kalau memang itu tidak menyalahgunakan aturan. Tentunya itu masing-masing pribadi ya. Kalau saya di sini secara profesional, saya diminta untuk Mbak Fitri untuk menangani kasusnya. Tentunya itu yang saya sesuai dengan tupoksi saya sebagai lawyer. Benar. Itu di luar daripada pribadi, itu di luar kapasitas saya. Benar. Memang. Tapi saya yang melihat ini memang sepertinya memang saling memvalidasi kan seperti itu ya. Iya. Saling sindir-sindir dan menyindir ya. Ya kembali lagi perempuan ya Mas ya. Baik. Wanita ya. Kalau lagi sedang cekcok seperti itu. Oke, Mas Tommy ya, saya minta closing statement sedikit untuk sahabat Tripod. Jadi segala sesuatu yang kita nilai baik atau baik belum tentu baik ya, tapi balik lagi kepada masing-masing orang melihat dari sisi mana. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi segala permasalahan itu dengan baik, sehingga hasil yang kita dapatkan juga akan terlihat baik dan positif seperti itu. Yes, wow. Oke, closing statementnya good sekali, bagus sekali. Mas Tommy, lagi-lagi terima kasih ya. Sama-sama, Vista. Berulang kali saya kasih bertemu sudah dengan diundang. Mas Tommy ya. Acara yang luar biasa. Berbagai podcast. Ya, oke. Perjalanan podcast. Perjalanannya, oke. Mas Tommy, terima kasih sudah mampir ke NFC Channel dan di podcast Trending Podcast Tripod. Ya. Sehat-sehat Mas Tommy. Terima kasih Vista. Semoga kasus-kasusnya cepat terselesaikan satu persatu ya, dan ada titik temunya permasalahannya ya. Jadi amin. Pribadi Mas Tommy juga nggak ikut kepikiran ya. Betul, mungkin, ya. betul. Bener juga ya. Iya, kadang-kadang psikologisnya juga mungkin terbawa ya dengan apa yang sekarang itu di jalan. Of course itu Mas Tommy. Oke, sekali lagi. Terima kasih Vista. Terima kasih Mas Tommy sudah singgah di sini. Sama-sama. Ya. Oke, sahabat Tripod, masih banyak bintang tamu yang akan saya kulik sedalam-dalamnya. The next ya. Dan saksikan hanya di NFC Channel Trending Podcast Tripod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.